Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan contoh soal dari teorema divergensi Gauss. Selamat menyaksikan. Jadi adapun teorema divergensi Gauss, ini ada rumusnya, yaitu integral tertutup dou S f dot dr sama dengan integral lipat 2 batas S curl f ds. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Periksalah kebenaran teorema Stokes untuk F sama dengan YI kurang ZJ tambah YZK. Jika S adalah paraboloida Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Dan Z itu sama dengan 1, sehingga batasnya sebagai batasnya Z sama dengan 1 ya. Lalu penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu terlebih dahulu kita deskripsikan dulu dou S dengan parameter berikut. Parameternya ini ditentukan dari soalnya, yaitu X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dan Z sama dengan 1. Dimana turunannya, turun dari X adalah min sin T, turunan dari Y adalah cos T, dan turunan dari Z adalah 0. Sehingga, nah yang pertama ini kan rumusnya kan, di sini kita akan mengerjakannya satu-satu terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu akan kita selesaikan yang di ruas kiri, jadi yang ini dulu ya. Maka integral tertutup dou S f dot t ds sama dengan integral dou S y dx dikurang x dx. Ini kita dapatkan dari parametrik ini. Kenapa Z-nya tidak kita tulis? Karena kan nilai dari Z itu adalah 0, turunannya 0 kan, maka tidak usah kita tulis lagi. Lalu kita langsung masukkan aja ke batas integralnya, yaitu 0 sampai 2V. Tahu kan kenapa batasnya bisa 0 sampai 2V? Karena kan di sini dia dalam bentuk lingkaran, jadi dia dalam satu putaran itu, maka dapatlah batasnya itu 0 sampai 2V. Lalu kita tinggal substitusikan aja nilai dari ini, maka kita dapat nilai. Nah, setelah itu kita kalikan. Nah, kita kalikan, maka sin kuadrat T, ini min ya, min sin kuadrat T, lalu dikurang cos kuadrat T, karena sama-sama min, maka minnya ini kita keluarkan, maka yang di dalam ini adalah positif. Lalu supaya minnya ini tidak mengganggu, maka kita keluarkan aja. Lalu kita masukkan integralnya dengan batas 0 sampai 2V. Setelah itu ini kita tulis kembali, yaitu sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dt. Nah, setelah itu kita integralkan terhadap dt. Setelah kita integralkan terhadap si dt, setelah itu kita masukkan batasnya, baru kita substitusikan dengan batasnya, maka akan kita dapatlah hasilnya min 2V. Nah, yang hasil dari ruas kiri kan sudah kita dapatkan. Selanjutnya akan kita buktikan pada sama pada ruas kanan, yaitu nih ruas kanannya yang ini ya. Maka kita mencari curl F sama dengan nabla cross F. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya itu sesuai dari yang ini, nilai dari fungsi ini ya pada soal. Nah, setelah itu kita menyelesaikannya dengan cara cross product. Nah, cross product itu dengan cara metode Sarus. Nah, metode Sarus kan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi silahkan simak di video sebelumnya. Setelah kita menyelesaikan ini dengan metode Sarus, maka kita dapatlah hasilnya ZI tambah 0J dikurang 2K. Nah, setelah itu kita mencari fxy-nya. Fxy-nya itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Ini didapatkan dari soal.
yaitu ininya si Z itu tadi. Nah setelah itu kita turunkanlah terhadap X, maka dapatnya 2X, kita turunkan terhadap Y, maka kita dapatnya 2Y. Sehingga kita peroleh ini integral lipat 2 batas R min M kali Fx dikurang N dikali Fy tambah P dx dy. Kita masukkan lagi. Nah setelah itu kita substitusikanlah nilainya. Kita substitusikan dengan yang ini. Jadi Z itu adalah M, itu sama dengan M, C itu sama dengan N, dan K itu P. Maka kita substitusikan, inilah kita dapatnya. Nah setelah itu kita hitung, kita kalikan ke dalam, maka dapatnya min 2xz dikurang 2. Kenapa? Y-nya tidak, karena kan 0, ngapain kita tulis lagi kan? Nah setelah itu kita min 2 ini kita keluarkan, lalu x dikali x. Nah untuk nilai z nya ini tersendiri itu dari soal itu tadi, yaitu ini kan nilai z nya. Nah setelah itu ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kan min 2 nya udah kita keluarkan, lalu dx dy. Setelah itu min 2 nya kita keluarkan, kita masukkanlah integralnya dengan integral lipat 2 ini. Nah untuk menyelesaikan yang ini, dalam identitas trigonometri ada istilahnya itu ini, X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Maka untuk nilai X dan nilai Y di sini itu kita ganti dengan yang ini. Maka kita dapatlah R cos theta dikali R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta. Nah ini kuadrat karena kan dari sininya ya, dari sini kuadrat, maka ini kuadrat, ditambah 1 dA. Lalu min 2 integral lipat 2 dengan batas R, ini kita kalikan ke dalam. Maka kita dapat R pangkat 3 cos theta ditambah 1 dA. Nah setelah itu min 2. Nah di sini kita memasukkan batasnya, yaitu kita kan dA ini kita ganti dengan dr d theta. Maka untuk batas dari d theta itu adalah 0 sampai 2V, dan batas dari dr adalah 0 sampai 1. Kita masukkan nilainya R pangkat 3 cos theta tambah 1 R dr d theta. Nah setelah itu min 2 integral 0 sampai V dan integral 0 sampai 1. Ini kita kalikan ke dalam, R ini kita kalikan ke dalam, maka kita dapatnya R pangkat 4 cos theta ditambah R dr d theta. Setelah itu min 2 ini kita integralkan terhadap dr. Maka batasnya di sini d theta itu 0 sampai 2V. Setelah kita integralkan terhadap si dr, maka kita dapatlah R. Nah tadi ini kita integralkan terhadap dr, maka kan kita dapat R pangkat 5 per 5 cos theta ditambah R kuadrat di R kuadrat per 2. Lalu kita masukkanlah batasnya, lalu d theta min 2 integral 0 sampai 2V. Setelah kita substitusikan dengan batasnya, maka kita dapat 1 per 5 cos theta ditambah 1 per 2 d theta. Setelah itu kita integralkan terhadap d theta. Maka kita dapatnya min 1 per 5 sin theta ditambah 1 per 2
theta. Kita masukkan batasnya, setelah itu kita substitusikan. Ini kan di sini tetanya kan berganti dengan 2V. Nah, nilai dari V itu kan 180, maka 2 dikali 180 adalah 360. Maka kita dapat sin 360. Dalam identitas trigonometri, sin 360 itu adalah 0. Maka ini adalah hasilnya 0 kan. Nah, setelah itu yang 1/2. Ini theta juga kita ganti kan, kita substitusikan dengan 2V. Maka 2V/2 kan 2-nya bisa kita habiskan, kita coretkan, maka tinggal V. Maka kita dapat hasilnya min 2V. Nah, jadi terbukti bahwa teorema Stokes itu berlaku pada soal ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.